Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Rahasia suami. Gadis bisu yang ternoda. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita mulai. Hai bro, gimana nih sama tawaran aku? Mau nggak kamu ikut aku kerja di resto milik camar aku? Irsyan, sahabat Zaki yang sudah sukses menjabat sebagai manajer di restoran yang bertempat di pusat kota, itu mengajak Zaki untuk mengobrol sebentar di warung kopi pinggir jalan. Aduh sorry bro, bukannya aku nggak mau ikutan jejak kamu, tapi istri aku bentar lagi mau lahiran. Aku kan suami siaga, aku harus stay di sampingnya. Jadi kalau dia udah ngerasa sakit tuh perut, kan tinggal satset. Zaki menyeruput kopi hitam panas yang sudah dipesan oleh Irsyan. Aduh bro, sayang banget kamu, gajinya gede loh. Nih ya, aku kasih kamu mikir dari malam ini sampai ntar besok pagi-pagi aku telepon lagi. Sekarang kamu cepatlah pulang, kasihan tahu istri kamu, dan pikirin matang-matang. Irsyan yang memakai setelan jas itu memberikan waktu sampai besok pagi. Akibat pertemuannya dengan sahabat karib yang mengajak dirinya mampir ke salah satu warkop di pinggir jalan, menyebabkan ia tak bisa pulang tepat waktu. Seusai pertemuan mereka, Zaki segera mencari jalan pulang dengan berjalan kaki. Karena hari ini sepeda motornya mengalami pecah ban dalam, sehingga ia harus membawa ke bengkel yang menyediakan servis lengkap. Karena tadi pagi waktunya mepet, maka ia pun menunda membawa motor itu ke bengkel yang berjarak 1 km dari rumahnya. Ia berjalan melalui jalanan sepi, di mana tempat itu terdapat pertigaan yang salah satunya adalah jalur menuju gubuk wanita penari. Setiap kali ia melintasi jalanan itu, seketika ia teringat akan masalahnya yang belum tuntas. Tiba-tiba sekelebat bayangan seseorang melintas di belakangnya. Tak jelas, tetapi bayangan tersebut membuat ia menoleh ke belakang. Berdirilah seorang gadis kecil berumur 12 tahun, yakni putri dari Sylvia. Gadis itu berdiri di hadapan Zaki dengan tatapan sedih. Zaki yang justru tak mengenalnya seakan bertanya-tanya, "Siapa kamu nak? Sedang apa kamu malam-malam begini?" Tanya Zaki saat memegangi pundak gadis kecil itu. "Aku anakmu, Pak." Wajahnya cemberut menatap Zaki penuh harapan. "Anak dari mana? Hai, jangan bercanda!" Bantah Zaki, kemudian melepaskan pegangannya. Gadis kecil yang memiliki kulit putih, rambut sebau berwarna coklat, dan sedikit ikal itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Hai, jangan menangis. Mari antar kamu pulang ya," ucap Zaki mengelus kepala gadis yang masih menangis terseduh. "Anne, nama anak itu." Mengajak Zaki ke satu jalur jalan yang mengarah ke tempat tinggal wanita penari. Tentu saja saat itu langkah Zaki terhenti. "Kenapa, Pak? Bukannya Papa mengajakku pulang? Ini rumah kita, Pak." Bibir gadis itu membentuk sabit menyambut pria dewasa yang ia panggil Papa. "Bukan, kau bukan anakku." Zaki menepis genggaman Anne dengan kasar. Amarahnya kian membuncah dan berniat pergi meninggalkannya seorang diri. Anne menangis sakit hati saat tubuh Zaki berbalik arah. Telah tegak ibu dari gadis kecil itu. Zaki didorong sekuat tenaga sehingga dirinya terhempas ke atas tanah becek yang baru saja terguyur air hujan sesaat. Dengan penuh amarah Sylvia mengangkat kapak saat Zaki masih tak berdaya. Tangan Zaki menahan tubuhnya di atas tanah becek saat benda tajam itu diayunkan ke atas kepala Zaki. Pria itu berhasil menghindari serangan Sylvia yang menggulingkan tubuhnya beberapa kali.
Gadis kecil itu yang menyaksikan aksi ibunya cuma tertawa, nampak senang sekali. "Bu, habisi, ayo bu, habisi saja." Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Sylvia mengejar Zaki yang sudah bangkit dari posisi sebelumnya. Ia berlari ke arah hutan yang syarat akan pohon jati. Tak mau kalah, Sylvia dan anaknya mengejar incaran, walau dengan langkah tak begitu kencang seperti langkah pria. Geraman Sylvia terdengar menggema. Zaki keliru memilih jalan buntu. Ia panik bukan main saat Sylvia dan anak gadis itu melangkah. Selangkah demi selangkah telah berada di hadapan Zaki. Sesaat Zaki putus harapan, nyawanya kini berada di ujung tanduk. Di hadapannya berdiri wanita penuh murka akibat salah paham berujung dendam. Sylvia menatap tajam ke arah incaran. Zaki menutup mata, terbayanglah wajah sang istri yang tersenyum menunggunya di rumah. Bagaimanapun caranya, aku harus selamat dari terkaman wanita ini, gumamnya dalam hati. Sylvie menarik nafas dalam dan menutup matanya saat ia memberanikan diri untuk membunuh pria yang paling ia benci. Sylvia mengangkat kapak dan melayangkannya ke atas kepala Zaki. Namun Zaki yang belum ingin pergi dari dunia fana ini segera menarik tangan Anne yang berdiri di samping ibunya. Anne seketika menjerit. Ia tak mampu menghalau serangan Sylvia yang terus ia lakukan dengan jeritan pula. Sylvia tak tahu kalau yang terkena serangan adalah anak gadisnya sendiri. Zaki masih memegangi Anne, terkena cipratan darah yang keluar dari kepala gadis itu. Sylvia kelelahan dengan aksinya. Ia berlutut meratapi perbuatannya itu. Dan saat membuka mata, Sylvia shock dengan apa yang ia lihat saat itu. Seketika ceritanya melengking di malam buta. Saat itu kapak yang penari itu pegang jatuh seketika. Sementara Zaki tak sengaja menangkap kapak tersebut dengan kedua tangannya. Ia kaget dan menjatuhkan kembali barang bukti tersebut. Zaki ketakutan jika Sylvia mengejarnya lagi. Maka dari itu, Zaki berlari cepat meninggalkan Sylvia yang tengah mengusap wajah Anne yang berlumuran darah. Melihat pria yang menyebabkan anaknya meninggal telah pergi tanpa mengucapkan sesuatu, Sylvia memeluk anak gadisnya, kemudian membiarkannya tergeletak sebelum ia pun berlari sekuat tenaga untuk mengejar Zaki. Secepat kilat Zaki sudah enyah dari pencarian penari itu. Sambil menjerit-jerit, Sylvia menyerah dengan kenyataan. Ia kembali ke rumahnya tanpa jasad Anne. Tangannya telah berlumuran darah anaknya sendiri. Jika ia melaporkan diri bahwa ia tak sengaja membunuh anak itu, ia pikir akan sangat rugi, karena nanti pasti ia akan mendekam di penjara. Sementara balasan dendam dirinya terhadap Zaki belumlah usai. Sylvia memilih jalan memutar agar ia bisa melewati rumah Zaki. Sylvia menemukan saluran air yang mengucur deras sekali. Ia pun mampir sebentar dan mencuci tangannya. Ia berharap dapat memastikan keberadaan pria yang ia duga terus-menerus memberikan kedukaan. Tak ada target yang ia cari. Pintu rumah Zaki tertutup rapat. Sylvia beralih ke jalanan depan rumah mertuanya Zaki. Tak ada orang di sana. Ia memutuskan kembali ke rumahnya. Di perjalanan pulang menuju gubuk, ia berpapasan dengan mertua Zaki, yakni ibu dari Melati, yang tengah membawa beberapa lembar daun pisang yang sudah dilipat rapi di tangan kanannya. Sebelah kiri tangannya membawa pisau yang beliau gunakan untuk memotong cabang daun pisang. Sepertinya mertua Zaki habis mencari daun pisang untuk membuat lontong yang akan ia jual besok pagi. Sylvia bergumam sambil menundukkan wajahnya, dan sesekali ia angkat untuk memastikan ibu mertua Zaki berjalan terus menghampirinya. Perempuan berusia 50 tahun itu melirik Sylvia dengan sudut mata, kemudian berjalan terus tanpa sapaan. Saat itu juga Sylvia berjalan pelan, mengambil pisau di genggaman ibu tersebut.
Wanita tua itu kaget dengan aksi yang dilakukan Sylvia. Beliau menoleh. Naas, leher wanita tua itu ditebas oleh Sylvia. Ia menusuk leher ibunya Melati sangat dalam. Dengan dibarengi amarah membara, pisau tersebut mencokel urat leher korban Sylvia. Rasa puas menghigapi hati Sylvia. Ia tertawa sebelum meninggalkan wanita tua itu tergeletak sambil mengeluarkan darah dari lehernya. "Woi, kamu gak tidur? Tidurlah," tanya pria yang terkurung di seberang sel besi tempat Zaki mendekam. Pria itu kurus, tubuhnya penuh dengan tato. Wajahnya sangar seperti wajah penjahat pada umumnya. Pertanyaan seorang napi itu membuat Zaki menggelengkan kepala. Jangankan untuk tidur, untuk sekedar duduk saja ia enggan. Nyatanya pria itu tengah berada di titik putus asa. "Kamu kenapa? Sepertinya kamu bukan penjahat," tanya napi yang kini berdiri memegangi jeruji seraya memperhatikan penampilan lawan bicaranya yang berpakaian sopan. "Enggak bang, kalau orang baik gak bakalan ada di sinilah bang." Ingatan Zaki kembali ke masa-masa menegangkan saat kapak yang dipegang Sylvia tepat di atas tengkorak kepalanya. Ia juga merasa bahwa tak ada cara lain selain menarik tangan anak gadis wanita itu demi menyelamatkan nyawa dirinya sendiri. Kini hanya penyesalan yang memenuhi isi hati. Zaki menunduk, tangannya memegang jeruji, frustasi. "Ya sudahlah, saya pernah berada di posisimu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Terima saja kenyataan. Kalau kamu gak bersalah, jangan takut. Besok juga kamu akan bebas." Pria bertato itu membalikkan tubuhnya kembali ke posisi semula, meringkuk membelakangi Zaki. Di saat itu Zaki terdiam dan berpikir. Ia tengah diselidiki kasus ibu mertua yang ditemukan tewas mengenaskan. Ia yakin pelakunya adalah wanita penari itu dan bukan dirinya. Namun ibu mertuanya meninggal tidak lain akibat ulahnya juga yang menjadi incaran si pembunuh. Astaghfirullahaladzim, kenapa semua ini harus terjadi? Zaki mengusap wajahnya, berharap semua yang menimpanya hanya mimpi. Kedua matanya hampir berair akibat frustasi yang ia alami. Sampai larut malam dan berakhir waktu fajar. Belum 1 menit pun ia memejamkan kedua indera penglihatan. Pikirannya kacau. Rambut yang semula tertata rapi kini nampak kusut. Wajahnya semrawut dengan mata merah menandai wajah lelahnya. Seorang petugas polisi menghampiri sel yang dihuni oleh pria tersangka kasus pembunuhan. Pria dalam sel tersebut tengah berjongkok memeluk lutut dengan tatapan kosong. "Apakah Anda baik-baik saja?" Seketika lamunannya kabur. Zaki menatap balik seseorang yang menyapanya pagi itu. "Iya pak," jawabnya sembari mengangguk pelan. "Baiklah, Anda dipanggil kepala, mari ikut saya," pinta petugas seraya membuka kunci jeruji besi. Setelah terbuka, petugas tersebut menggiring Zaki sampai ke meja kepala. "Silakan duduk." Zaki menarik kursi sedikit mundur. Detik kemudian ia duduk dengan tubuh lemas. Ia sudah tak peduli dengan apa yang akan diputuskan oleh pria bertubuh tegap dengan seragam polisi berpangkat yang duduk di hadapannya. "Menurut penelitian, sidik jari Anda tidak sinkron dengan beberapa bukti benda yang kami temukan di TKP. Maka dari itu kami memutuskan bahwa Anda akan kami bebaskan. Akan tetapi, dengan catatan, bila kami mendapatkan bukti baru, kami mohon Anda bisa bekerja sama." Mendengar penuturan bapak kepala di kantor polisi itu, Zaki menghela nafas lega. "Terima kasih pak, terima kasih." "Ya, sama-sama. Oh ya, ini handphone milik istri Anda yang sempat kami sita." Zaki menjabat tangan lawan bicara. Detik kemudian, pria itu menerima benda pipih berwarna hitam milik Melati. Segera berlalu dan pulang ke rumahnya mencari istri tercinta. Tiba di halaman rumah, Zaki berjalan di atas tanah basah, tergenang air hujan yang tadi malam mengguyur halaman rumahnya. Ia masuk melalui pagar yang dibiarkan terbuka.
melangkah lagi ke teras rumah. Pintu rumah sedikit terbuka. Zaki bingung dengan pemandangan yang ia temukan saat ini. Melati tak pernah membiarkan pintu pagar dan pintu rumah terbuka. Setelah membuka, pasti ia tutup kembali. "Sayang," panggil Zaki seraya mencari sosok wanita yang begitu ia cintai. Tak ada suara apapun di rumah itu. Zaki semakin bingung. Segera ia telusuri setiap ruangan. Tak ada. Yang terakhir, ia melihat dapur yang kondisinya berantakan. "Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Melati, Melati!" Pria yang diliputi rasa khawatir itu segera berlari menuju rumah ibu mertuanya. Tiba di rumah yang masih banyak sanak saudara menginap usai acara tahlilan yang ke-8. Berharap menemukan sosok wanita yang ia rindu. Namun kedua matanya tak jua menemukan orang yang ia cari. Hanya beberapa pasang mata saja yang menyorotinya dengan tatapan sinis. "Maaf, apakah istri saya ada di sini?" tanyanya gugup. Mereka yang masih terpengaruh dengan rumor dan menganggap Zakilah pelaku pembunuhan. Kini salah satu dari mereka mendekat sembari melemparkan pertanyaan. "Melati tak ada di rumahnya. Kamu sembunyikan dan pura-pura mencarinya?" Wak Darsi mengangkat sedikit kacamatanya. Dengan kedua matanya membesar. "Wak, aku baru pulang dan saat aku ke rumah, Melati tak ada di sana." "Kamu berakting." "Tidak, Wak, aku baru saja pulang dari kantor polisi dan polisi bilang aku tidak bersalah. Wak masih bilang aku pembunuhnya." Zaki memutar tubuh, menjebak kasar rambut dirinya sendiri. "Hai, jangan kasar dengan uakmu sendiri." Ari mendekat dan memberi peringatan. Maafkan aku. Jadi sekarang Melati di mana?" "Aku tidak tahu, Paman." "Ya sudah, kita cari sama-sama sekarang juga." Ari, adik dari ibunya Melati, memberi komando untuk berpencar, mencari keberadaan Melati. Tiba-tiba pikiran Zaki mengarah ke gubuk yang didiami wanita penari. Apa mungkin wanita itu yang telah menculik istriku? "Paman, aku pamit izin ke sana." Telunjuk Zaki mengarah ke desa sebelah. Ari hanya mengangguk sebelum ia pun berinisiatif mencari ke arah lain. Kemarin sore Melati dihantui makhluk berambut panjang, muka kusut semrawut di rumah tempat tinggalnya. Melati yang tengah hamil tua keluar dari rumah berhantu itu untuk menyelamatkan diri, pergi keluar di bawah hujan deras yang mengguyur bumi. Melati tersesat. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Ia enggan berlari lagi karena takut tersesat lebih jauh. Saat itu juga Melati dihampiri seorang wanita berkebaya merah dengan payung yang serupa. Wanita itu tidak mengeluarkan suara satu patah kata pun. Melati yang tengah merasakan kontraksi itu berusaha mengingat wajah orang yang menghampirinya. Dalam ingatannya ia pernah melihat wanita itu. Ia pun menduga bahwa wanita yang ia ikuti itu adalah seorang penari yang pernah datang tak diundang di hajatan pernikahannya bersama Zaki. Melati tak kuat dengan perut yang sakit akibat kontraksi yang ia alami. Akhirnya ia putuskan untuk ikut dengan wanita berkebaya merah. Senyum bersahabatnya mampu menggendong Melati sampai di depan gubuknya. "Benar, ini rumahmu?" tanya Melati dengan rasa iba. "Berarti kamu," ujar Melati. Penari yang bernama Sylvia itu mengangguk pelan, kemudian membelakangi Melati untuk membuka pintu rumahnya. Keduanya masuk ke gubuk yang hampir roboh itu. Kedua indera penglihatan Melati memindai dinding dan sudut gubuk itu. Dinding rumah itu terbuat dari sulaman bambu. Di sana nampak benda-benda berbahaya nan tajam menancap ke sela sulamannya. Sudut-sudut rumahnya lembab dan gelap. Benda-benda yang tertata tak beraturan pun terlihat sudah lama dan usang. Melati yang melihat kondisi rumah itu pun seketika bergidik ngeri. Ada perasaan menyesal karena memutuskan untuk mengikuti wanita horor yang mengajaknya. Ada niatan untuk pergi keluar dari gubuk tersebut. Namun sakit kontraksi di perutnya kian sering terjadi. Kini selang waktunya lebih cepat, 3 menit dari 10 menit. Sylvia yang baru saja keluar dari kamarnya mendekati Melati. Duduk di samping Melati, tangannya hampir meraba perut buncit si tamu.
Tentu saja, Melati yang sudah melihat keanehan wanita itu segera menepis tangannya. Wanita itu mengulurkan tangan memberi segelas air hangat yang berwarna seperti air teh. Detik kemudian, ia pergi ke arah ruangan dapur. Belum sempat menyeruput air di tangan, Melati mendengar suara gebrakan sebuah benda ke benda lainnya. Sepertinya orang yang tengah mencincang tulang. Dengan langkah kesakitan, Melati mencari celah untuk mengintip gerak Sylvia yang mencurigakan. Ada selembar korden yang berkibar melambai sehingga kegiatan Sylvia terekam Melati. Begitu syoknya ibu hamil tua itu melihat apa yang dilakukan oleh Sylvia. Pasca memergoki, Melati mencari tempat untuk bersembunyi masih di dalam gubuk. Karena untuk benar-benar keluar dari gubuk itu tak dapat ia lakukan. Pintu gubuk sudah lebih dulu dikunci ahli bait. Sylvia menyadari keadaan menjadi sunyi. Ia segera keluar dari dapur untuk memastikan bahwa tawanannya tidak melarikan diri. Ketika wanita tunawicara itu tak mendapati Melati di tempat asalnya, ia geram. Pekikan yang keluar dari mulutnya saat ia membalikan kursi menendang kuat barang-barang yang ia duga menjadi tempat persembunyian Melati. Nafasnya berembus keras. Sementara Melati begitu ketakutan pasca mengintip Sylvia tengah merecah dan mengoyak tubuh hewan berukuran besar seperti kerbau. Selain itu, Melati menyaksikan Sylvia saat memakan mentahan daging mentah dari paha anak kerbau dengan lahap dibumbui darah merah segar yang keluar dari sela tulang paha anak kerbau tersebut. Melati berhasil bersembunyi di balik lukisan besar yang bersandar di samping ranjang tua yang menghadap ke pintu jendela kamar. Dengan keringat dingin, Melati masih menahan nafas paniknya agar tak terdengar sampai ke telinga Sylvia. Beruntung, kontraksi yang sebelumnya terasa sakit sekali kini perlahan hilang dengan sendirinya. Semoga kontraksi ini palsu sehingga aku bisa keluar dengan mudah dari gubuk ini, gumamnya dalam sepi. Sylvia berjalan ke kamar. Ia yakin kalau tawanannya bersembunyi di dalam ruangan itu. Air mata tak terasa keluar dari pelupuk mata Melati akibat rasa paniknya yang semakin menjadi. Tak kala Sylvia melangkah ke sisi ranjang. Sylvia tersenyum ketika mendengar suara nafas panik yang berasal dari belakang lukisan besar itu. Secepat kilat Sylvia dapat membuka figura lukisan itu dan menjatuhkannya ke lantai. Nampaklah Melati tengah menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang bergetar. Ampuni aku, pinta Melati saat melihat wanita penari itu sudah berdiri di hadapannya. Tubuh Sylvia yang kecil cukup kesusahan menyeret Melati yang tengah berbadan dua ke dapur. Akhirnya Sylvia mengambil silet yang menyelip di dinding anyaman bambu. Sylvia menggiring tubuh wanita tua itu ke arah dapur. Silet yang dipegang Sylvia menjadi alat agar Melati patuh padanya. Bagian tajam dari silet itu ia tekan ke pipi mulus milik Melati. Pipinya yang tergores sedikit mulai basah terkena tetesan air mata ketakutan, sakit. Setelah sampai di dapur, Sylvia mengisyaratkan tangannya agar Melati duduk di hadapannya. Bangkai kerbau yang telah ia bunuh dan terkoyak. Indra penciuman Melati tak tahan dengan bau amis yang berasal dari darah kerbau yang berjajaran di lantai gubuk itu. Mulutnya hampir mual melihat daging mentah yang sudah diserbu lalat-lalat besar. Kali ini, Sylvia menyuruh Melati mencicipi daging mentah di hadapannya. Melati memejamkan mata, mulutnya hampir muntah, tangannya bergetar, dan air matanya menetes ke pipi. Namun perintah Sylvia tak bisa ia tolak begitu saja. Meminta waktu sebentar saja pun, ujung silet maju ke arah mata. Geraman Sylvia memekakan telinga Melati. Melati tak jua memakan daging mentah itu. Sylvia mengambil tindakan untuk memaksanya dengan tangannya sendiri. Ia menyomot daging tersebut dan menempelkannya di mulut Melati. Tentu saja Melati saat itu juga hendak muntah. Baunya sangat menjijikan.
bagaimana tidak? Jangankan makan daging mentah, daging masak pun ia stop dulu, karena jabang bayi tak mau dan akhirnya keluar lagi. Makan muntah lagi, begitulah seterusnya. Ketika Melati mencoba menuruti titah Sylvia, tanpa suara Sylvia menunjukkan perasaan puasnya karena ia berhasil membuat istri pria yang ia anggap telah menyakitinya merasakan apa yang ia alami saat melalui masa ngidam ketika masa-masa hamil waktu itu. Melati menjerit saat ia merasakan kontraksi yang muncul lagi. Kini lebih sakit dari yang ia rasakan sebelumnya. Tolong lepaskan aku. Anak dalam kandungan ini akan lahir sebentar lagi. Kumohon. Melati menyentuh kaki Sylvia. Wanita itu menghindar. Ia malah memainkan darah hewan besar itu dengan tongkat kayu. Darah itu ia jadikan tinta untuk menulis di dinding ruang dapur. Melati duduk sambil memeluk perut. Kini ia menyaksikan goresan tongkat yang berlumuran darah. Itu membentuk sebuah huruf, disusul huruf lainnya sehingga menjadi sebuah kata sakti. Tersentak kaget ketika perempuan horor itu menuliskan nama suaminya. Telah menghamili dan membunuh anakku. Tinta yang ia torehkan ke dinding berhasil menyusun kalimat sempurna. Reaksi Melati setelah membaca pesan berwarna merah itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bantahnya sambil menahan sakit yang bertubi. Pandangan Melati beralih ke lantai. Ia masih ingat kata-kata yang disampaikan Sakit di alam mimpi usai suaminya pergi malam itu, bahwa dibunuh itu adalah ancaman bagi kelangsungan rumah tangga yang mereka jalin. Nafasnya terengah dan sedikit sesak, antara tidak percaya dan yakin dengan mimpi itu. Tiba-tiba Melati berada di ujung sakit yang teramat. Ia tak mampu duduk lagi, tubuhnya berbaring menyamping. Kontraksi asli kini terjadi. Astagfirullah, tolong aku, perutku sakit sekali, tolong! Teriak Melati, berharap Sylvia mau menolongnya dan menghadirkan beberapa orang untuk menyebarkan berita kondisinya kepada keluarga. Tolong hubungi keluarga saya. Sylvia menyilangkan kedua tangannya sembari tersenyum puas karena istri dari pria yang ia benci merasakan penderitaan yang sama persis dengan apa yang ia alami saat itu. Waktu terus berputar sehingga udara fajar sudah mulai terasa dingin menusuk tulang. Ayam jantan yang saling bersautan menyambut pagi pun sudah samar terdengar. Tetapi anak dalam kandungan Melati belum juga keluar. Sylvia kesal dengan persalinan yang tak kunjung berakhir. Walaupun begitu, ia tak mau mempermudah persalinan yang terjadi di depan kedua matanya. Melati tergolek lemah, tenaganya hampir habis, wajahnya pucat, hanya air mata yang keluar dari sudut mata. Ia hampir tak sanggup melanjutkan perjuangannya untuk melahirkan seorang anak yang sangat ia banggakan. 3 jam berlalu, sudah pukul 3:30 pagi. Karena kelelahan Melati pun kehabisan suara. Tiba-tiba bayi dalam kandungannya bertenaga. Sekuat tenaga, ia melanjutkan perjuangan ibunya yang sempat tertunda. Anak dalam kandungan seakan memberi tenaga baru untuk sang ibu, sehingga Melati kembali mengejang dengan sisa tenaganya. Satu kali Melati mengejang, keluarlah bayi merah diiringi tangisannya. Akan tetapi tali ari-ari dan plasentanya masih di dalam perut. Di sisa kesadarannya ia masih berusaha mengingat tutorial melahirkan dengan cara normal. Melati melakukan batuk-batuk beberapa kali yang ia harap tindakannya dapat mengeluarkan benda-benda dan kotoran yang masih tersisa di dalam. Plasenta pun akhirnya keluar dengan sendirinya. Dari posisi sedikit mengangkat kepala, kini Melati terbaring lemah. Keringat keluar dari dahinya. Bayi merah masih tergeletak di atas ubin bersuhu dingin. Tali ari-ari masih belum putus dan darah pun masih bersimbah di lantai. Dengan cepat Sylvia menggunting tali ari-ari menggunakan gunting. Dengan senyum menyeringai, Sylvia tampak bangga karena bayi yang baru saja lahir sudah ada di tangannya.
Tubuh seorang ibu yang baru saja berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga di ambang pintu kematian hanya untuk melahirkan bayi mungil ke dunia itu pasti sangatlah lemah. Apalagi ia melakukan persalinan mandiri dan tanpa bantuan siapapun di gubuk milik Sylvia. Kini seorang wanita penari tunawicara itu memiliki jiwa psikopat akibat pelecehan yang pernah ia alami 12 tahun yang lalu. Dan yang menjadi korbannya yaitu Zaki dan keluarga. Ketika bayi melati telah lahir ke dunia, Sylvia girang. Balas dendamnya akan segera selesai dengan kematian bayi melati. Sylvia mengangkat bayi dengan kedua tangannya. Mulutnya sedikit terbuka. Bola mata membesar dan ia pun tak mempedulikan melati. Sylvia membawanya ke atas meja. Sebelumnya ia menutup mulut bayi dengan kain panjang seadanya agar tangisan bayi melati tak akan terdengar oleh siapapun, termasuk oleh ibunya sendiri. Niat selanjutnya yaitu menanak air sampai mendidih dengan maksud ia akan menenggelamkan bayi tersebut. Sambil memantik api dengan kulit kelapa yang sudah kering, Sylvia memandangi bayi itu. Tangannya menjulur ke leher si bayi. Rasanya akan lebih mudah jika bayi ini direbus setelah mati, gumam Sylvia dalam hati. Ketika melati bangkit dari ketidakberdayaannya, ia sadar bahwa bayinya telah lahir dan ia tak menemukannya. Merangkak mencari sumber suara air mendidih dan juga suara bara api yang saling mengalahkan satu sama lain. Anakku, bisik melati. Wajah lelahnya berubah cemas. Rasa sakit yang ia alami tak memadamkan semangatnya untuk mampu berdiri kembali walau dengan tertatih. Begitu sampai di depan ruang dapur, begitu paniknya melati ketika hampir saja menyaksikan pembunuhan yang akan dilakukan Sylvia kepada anaknya. "Hentikan!" teriak melati dari ambang pintu dapur. Dadanya naik turun penuh amarah. Sylvia yang melihatnya tertawa puas, menyaksikan melati menangis karena panik. Wajah Sylvia kembali beringas. Ia tak mau rencananya gagal. Wanita dengan rambut panjang hitam terurai itu meninggalkan bayi yang sudah mulai kedinginan di atas meja. Detik selanjutnya, Sylvia menjatuhkan satu persatu benda pecah seperti gelas, piring, dan mangkok yang berjejer di rak piring di sudut ruangan, sehingga pecah berkeping-keping di hadapan melati. Melati mulai panik dengan tindakan itu. Sylvia berjongkok mencari pecahan beling yang cukup besar dan runcing untuk ia gunakan sebagai alat menakut-nakuti melati. Namun melati tak mau meninggalkan bayinya berada dalam genggaman wanita psikopat itu. Sebisa mungkin ia melawan dengan alat seadanya. Melati mengangkat alu kayu penumbuk padi yang bersender di samping pintu untuk menepis pecahan beling yang dilemparkan ke arahnya oleh Sylvia. "Aku tidak akan percaya dengan apa yang telah kamu ucapkan. Maka dari itu, lepaskan kami. Biarkan kami hidup dengan tenang tanpa gangguanmu," ancam melati sembari menghalau serangan Sylvia. Sylvia tak menghiraukan apa yang dikata oleh wanita yang hendak menyelamatkan anaknya. Ketika Sylvia takjub berhasil melukai incarannya, wanita itu menodongkan satu keping beling yang paling besar dan melangkah berani menghadang melati. Melati jongkok dengan menutup matanya. Setelah berhasil membuat melati tak berkutik, sedikit demi sedikit Sylvia melangkah ke arah meja dan segera mengangkat bayi di atas air mendidih. Hampir saja bayi tersebut celaka di tangan Sylvia. Beruntung saja suara dobrakan pintu gubuknya mampu menghentikan aksinya itu. Menyadari ada seseorang yang masuk, Sylvia segera memeluk bayi yang akan ia jadikan ancaman bagi siapa saja yang mau menggagalkan rencana busuknya. "Sayang," Zaki merangkul melati yang masih berjongkok dalam keadaan seluruh tubuhnya bergetar. "Hai, hentikan perbuatanmu," titah Zaki saat melihat darah dagingnya tengah dalam bahaya. "Selamatkan anak kita, Mas," pinta melati dengan rengekan.
Jantungnya berdegup kencang ketika melihat Sylvia hendak memasukkan bayi ke dalam air mendidih. Saki tak ingin terlambat menyelamatkan si buah hati. Ia pun segera melangkah cepat menghampiri wanita itu dengan jarak yang hanya 4 meter saja. Saki berusaha meyakinkan Sylvia bahwa bukan dialah yang telah melakukan pelecehan itu. Sylvia, dengarkan aku. Sekali lagi aku tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan itu. Kita hanya dijebak dan aku tidak merasa melakukan kejahatan kepadamu. Percayalah. Saat Saki berbicara, ekspresi Sylvia tetap sinis. Ia tak mau percaya begitu saja. Saki kembali merangkai kata untuk membujuknya agar mau melepaskan bayi yang tak berdosa. Sampai Saki mampu memegang tangan Sylvia yang tengah memangku bayi dengan air mata sakit hati di kedua mata Sylvia. Tanpa sadar Melati berjalan sedikit demi sedikit ke belakang Sylvia. Ia mengambil pisau untuk menakut-nakuti wanita jahat yang masih menguasai bayinya. Sylvia mengeram saat lengan Melati melingkar di lehernya dan menodongkan pisau tersebut. Saat konsentrasinya terkecoh dengan sergapan Melati, akhirnya bayi tersebut berhasil diselamatkan Saki, ayahnya. Dengar Sylvia, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku mohon, kamu tak usah melakukan hal bodoh untuk menyakiti keluargaku. Mereka tak tahu apa-apa. Ya, aku yang bersalah karena aku belum sanggup menyeret pelaku pelecehan yang menimpamu. Aku juga tak sengaja menarik tangan anakmu sehingga ia terkena serangan salah sasaran darimu. Tetapi aku mohon, biarkan aku hidup tenang sesaat. Saki meninggalkan Sylvia yang masih dengan tangisan kekecewaan karena rencananya gagal. Melati menyandarkan dirinya di kursi sembari memberikan ASI pertama kali kepada si buah hati. Kini mereka tengah menunggu kehadiran keluarga yang begitu mengkhawatirkan keselamatan Melati. Mas, jika keluargaku menanyakan kejadian ini bagaimana? Aku minta kamu merahasiakannya agar kasus ini tak berkepanjangan. Semoga saja dengan kita tidak melaporkan wanita penari itu dengan kasus penculikan, penganiayaan, dan percobaan pembunuhan. Ia akan serta-merta menghapus dendamnya. Saki sedikit melamun ketika menjawab pertanyaan sang istri. Kenapa Mas tidak pernah cerita tentang masa lalu Mas kepada aku? Melati mulai serius menanyakan rahasia suaminya yang hampir saja mencelakai anak dan juga dirinya. Sylvia berjalan mengunjungi rumah ke rumah yang berada agak jauh dari gubuknya untuk membagikan daging kerbau yang sudah ia cincang. Walaupun warna dagingnya sudah sedikit berubah, namun warga setempat menerimanya dengan sukacita. Sebelumnya setelah kepergian Saki bersama anak istrinya, Sylvia melampiaskan amarah kekecewaannya dengan mencincang habis daging kerbau tersebut. Usai melakukan kegiatan tersebut, Sylvia memandangi cermin yang menempel pada lemari yang telah usang. Ia memejamkan mata dan berjanji tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Ungkapan yang masih tertahan di benak masih menjadi sumbu api dendam yang belumlah tuntas. Sylvia segera mencari secari kertas alamat seseorang cenayang dari selembar kertas informasi yang tak sengaja ia temukan di jalanan waktu itu. Saat malam hari tiba, Sylvia melakukan perjalanan jauh ke pelosok suatu kota dengan menaiki bus mini. Ia pergi mengenakan rok di bawah lutut, kaos pendek yang dibalut jaket berbahan wol berwarna coklat, kerudung yang menutupi sebagian rambutnya menjadi pelengkap busana Sylvia malam itu. Sylvia berangkat pukul 22 dan sampai di tempat tujuan pukul 1 dini hari. Supir bus yang masih akan melaju kembali ke kota selanjutnya menurunkan Sylvia tepat di satu gang yang menuju pelosok. Sylvia memerlukan waktu 30 menit untuk sampai di rumah yang ia tuju. Ia berjalan di bawah sinar rembulan dengan hembusan angin dan rintik hujan yang membuat pakaiannya sedikit basah. Rumah tua milik seorang wanita separuh baya yang dijuluki cenayang itu sudah terlihat oleh Sylvia dari balik pohon beringin besar
20 meter dari rumah orang tua itu. Sylvia pun dengan semangat menuju teras rumah tersebut dan segera mengetuk pintu. Sinar lampu temaram berwarna jingga menjadi pelita di ruangan tempat seorang cenayang melakukan ritual. Sungguh, kali ini pertamanya Sylvia bersikeras untuk melakukan hal ini. Hati yang terlanjur sakit meminta dengan untaian kata yang tergores panjang lebar di atas kertas pun telah ia lakukan. Sylvia tak terima, bukannya membalas surat tersebut dengan pengakuan dan tanggung jawab. Pria yang ia tuduh telah menghapus kesuciannya, malah meneruskan kehidupan barunya bersama Melati. Wanita tua yang mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya yang tersisir rapi dengan konde bulat tengah duduk, tanpa kata menyambut Sylvia. Bibirnya komat kamit melafalkan mantra-mantra. Ilmu asihan yang berhasil membuat dirinya menjadi seorang wanita berkekuatan mistis, terkenal dengan harta yang melimpah. Cenayang tersebut tak pernah mau menerima bayaran. Ia hanya menginginkan energi mistik yang akan ia dapatkan kelak dari korban santet dengan perantara orang-orang yang meminta pertolongan darinya. Wanita yang berkerudung menutupi sebagian rambutnya itu memberi isyarat kepada tamunya untuk mengemukakan tujuannya. Sylvia meletakkan satu lembar kertas yang penuh dengan goresan tinta, disebabkan ia tak mampu bicara. Di selang waktu 15 menit, wanita di hadapan Sylvia mengangguk beberapa kali, tanda ia paham dengan rasa sakit hati yang mendera customernya. Kamu dengar aku baik-baik. Bagaimanapun caranya, kamu harus bisa masuk ke dalam keluarga pria yang bernama Saki. Aku akan memberimu amanat untuk membawa kembali bagian dari tubuh salah satu di antara keluarga Saki, seperti rambut atau darah. Bagaimanapun caranya, kamu harus kembali ke rumahku dengan membawa apa yang baru saja aku ucapkan. Pesan cenayang itu tak boleh dibantah. Sylvia memberi isyarat setuju dengan merendah sedikit kepalanya. Jangan pernah kau pakai perasaan untuk melakukan ritual bersamaku. Karena jika kamu memberi sedikit saja rasa iba kepada salah satu di antara mereka, maka kamu sendiri yang akan hancur. Ancaman cenayang untuk sementara dapat membuat Sylvia bersemangat. Tidak mungkin ia memberikan rasa ibanya kepada salah seorang di antara keluarga Saki. Sylvia tersenyum patuh. Setelah itu cenayang meminta Sylvia mencatat nama-nama bagian keluarga terdekat Saki terlebih dahulu, sebelum ke bagian keluarga yang lainnya. Saki, Melati, dan bayi mereka. Tetapi dikarenakan Sylvia belum mengetahui nama bayi itu, maka untuk sementara tertulislah 2 nama, yaitu Saki juga istrinya, Melati. Waktu masih menunjukkan pukul 4 dini hari. Sylvia telah sampai di gubuknya. Ia masuk dan mulai mengatur strategi untuk apa yang harus ia lakukan demi masuk ke dalam keluarga Saki. Meski tak mungkin baginya, ia terus mencari cara, mengerahkan otak dan pikirannya untuk mencari jawaban. 2 bulan kemudian di rumah Melati. Angin segar membelai daun-daun yang menempel kokoh di batang pohon yang berjejer rapi di halaman belakang rumah Melati. Seperti yang terjadi di kediaman Saki bersama Melati saat ini. Sejak kehadiran si buah hati yang bernama Bilqis Humaira, suasana berubah hangat. Walaupun bayi cantik itu lahir didampingi ancaman yang begitu buruk bagi mereka, kini tangisan dan senyuman gadis mungil itu pun mampu menghapus bayangan-bayangan kelam. Saki bersama sang istri bersepakat untuk memaafkan Sylvia yang didampingi dengan penuh kewaspadaan. Pria bertubuh tinggi itu senantiasa menyiapkan segala kebutuhannya secara mandiri. Kini ia meneruskan bekerja di restoran milik rekan sahabatnya, Irsan, di kota sebelah. Hanya perlu waktu sekitar 1 bulan saja untuk ia dapat beradaptasi dengan lingkungan resto. Berkat kegesitan dan keseriusan Saki dalam melaksanakan tugas,
Kini ia telah menjabat sebagai leader para waitress yang kerjanya hanya mengontrol cara kerja para pegawai lainnya dan memastikan semuanya berjalan tanpa hambatan. Walaupun jarak yang harus Zaki tempuh untuk sampai di tempat kerja itu selama 2 jam, namun Zaki memaksakan diri untuk selalu pulang menemani Melati mengurusi buah hati. Karena hari ini pihak owner resto akan mengadakan pesta untuk merayakan omset yang semakin tinggi pukul 12 siang nanti, maka Zaki pun berangkat sekitar pukul 8:30. Ia bersyukur karena hari ini ia memiliki waktu luang lebih untuk menemani si kecil bermain. Dalam waktu bersamaan, Zaki bersama istri selesai mengerjakan aktivitas masing-masing. Zaki sudah siap dengan setelan kerjanya, kemeja biru muda dibalut jas berwarna navy, celana hitam dan sepatu yang berwarna senada. Melati memangku bayi mungil itu dengan penuh kehati-hatian. Memandikan dan berjemur telah usai. Secepat mungkin Melati mendadani bayi Bilqis dengan pakaian terbaik, dengan taburan minyak telon dan bedak wangi sebelumnya. Baby Bilqis pun siap mengantar ayahnya ke depan pagar rumah. "Wah, sudah siap nih my princessku," sambut Zaki penuh kasih sayang. Zaki bersama istri melangkah beriringan menuju pagar rumah yang bercat putih. Lambaian tangan Bilqis kecil melambai di pegangan ibunda. Zaki mengulum senyum dan membalas lambaian tangan dari kedua belahan jiwanya. Dari kejauhan Sylvia mengintip di balik tembok rumah yang berseberangan dengan rumah Melati. Namun karena dirinya terhalangi oleh mobil truk yang mengangkut material bangunan, maka kehadirannya di antara mereka tak disadari oleh Melati maupun suaminya. Melihat keharmonisan yang tercipta di hadapan kedua matanya membuat ia iri. Sikap baik dan berwibawa yang ditunjukkan Zaki kepada keluarganya begitu memikat hati, tetapi sekaligus menghujam sanubari Sylvia. "Zaki tak adil," gumam Sylvia dalam kebisuannya. Zaki telah berlalu dan Melati pun masuk ke dalam rumah yang bagaikan surga baginya. Sementara Sylvia masih berdiri di tempat. Baru saja Sylvia berniat keluar dari persembunyian, Zaki memutar balik tubuhnya karena handphonenya ketinggalan di atas kasur. Ketika ada kesempatan, Sylvia berjalan beberapa meter menjauh dari rumah Melati dan berharap untuk bisa bertatap muka dengan Zaki. Pria yang ditunggu berjalan tergesa. Saat itu pula Sylvia muncul dari salah satu gang di samping jalan dan menjadi benteng untuk langkah Zaki, sampai tubuh mereka saling menubruk satu sama lain. "Astagfirullah," ucap Zaki kaget. Sylvia hanya tersenyum dan menunduk. "Sylvia," ucapnya lagi. Sylvia menatap sekilas lalu menunduk lagi. "Maafkan aku, tadi berjalan tergesa dan tidak menyadari kamu ada di hadapanku," teguran lembut Zaki lontarkan, berharap masa lalu yang menjebaknya sudah tak jadi lagi dendam untuk wanita di hadapannya. Sylvia tak menghiraukan perkataan Zaki. Ia berpura-pura mengabaikannya dan berjalan lurus ke arah sebaliknya. Dari belakang Zaki menatap langkah Sylvia yang berjalan ke arah rumahnya. Ia khawatir jika Sylvia masuk dan mengganggu Melati. Jiwa psikopat Sylvia sudah jauh tercium saat perempuan itu hampir mengakhiri hidupnya. Mau kemana perempuan itu? Zaki berdesis, tetapi saat itu gawai yang ia kepal berbunyi. Sambil mengangkat telepon dan menjawab salam dari rekan kerjanya, Zaki memastikan Sylvia tidak menuju rumah kediamannya. Dan Zaki dibuat lega karena wanita psikopat itu pun melalui rumah Melati begitu saja. "Syukurlah," desis Zaki sembari mengemudikan sepeda besi menuju panggilan rekan-rekan kerja yang sudah lebih dahulu sampai di lokasi. 1 jam setelah Zaki meninggalkan rumah, Bilqis tertidur pulas. Seusai mandi juga diberi ASI. Kini saatnya Melati menyapu halaman depan. Ketika ia tengah berjongkok mencabuti rumput liar yang berada di sela-sela pagar, Sylvia muncul dengan surat di tangannya. Melati berdiri memandangi wanita di hadapannya.
Ia tak mengerti maksud dan tujuan kedatangan wanita psikopat itu. Pintu pagar yang membentengi jalan tempat berlalu lalang kendaraan motor dari kampung sebelah dengan rumahnya digedor seseorang tanpa suara. Melati melirik ke arahnya. Sylvia, wanita itu. Melati sedikit ketakutan. Ia pun berpura-pura tak melihat ke wajah sang tamu yang memang hendak mengunjunginya. Namun pintu pagar digedor lagi dengan pukulan yang lebih keras. Terpaksa ibu anak satu itu melirik dengan wajah was-was. Mau apa perempuan itu? Tatapan Melati bingung. Sylvia yang masih berdiri tegak membentuk sabit di bibirnya, mengulas senyum dan berwajah ramah. Satu tangannya diangkat melambai. Mau tidak mau, Melati pun menghampirinya. Ada apa? Tanya Melati dengan wajah datar tanpa membuka kunci pagar. Bayang-bayang saat dirinya dan sang buah hati hampir saja celaka menari di ingatan. Sylvia menyunggingkan bibir, tersenyum kembali. Wanita yang mengalami depresi itu berusaha menampilkan attitude yang baik di hadapan Melati. Meski Melati masih berwajah datar. Aku sibuk, maaf ya, ucap Melati berusaha menghindari Sylvia yang belum juga menyampaikan maksud dan tujuan. Secepat mungkin Sylvia menyambar tangan melalui celah pagar untuk mencegah langkah Melati. Ada apa ya? Anda mengganggu aktivitas saya. Saya masih banyak pekerjaan. Maaf, aku tidak bisa melayanimu. Mendengar ucapan Melati, wanita itu merogoh secari kertas yang telah ia lipat rapi dari saku rok pendek miliknya dan memberikan kertas itu kepada target utama. Melati tak mau berlama-lama menghadapi Sylvia. Ia segera mengambil surat pemberian Sylvia. Wajah bahagia terpancar dari seorang tamu tak diundang karena suratnya sampai dengan selamat ke tangan target. Setelah memastikan momen tersebut, Sylvia tidak mau membuat mood Melati memburuk karena ia terus berdiri di sana. Ia pun pamit dengan senyum dan lambaian tangan. Masih di tempat itu, Melati dibuat mematung saat membuka dan membaca pemberian wanita yang pernah menyandranya. Ia tak dapat membaca dengan jelas karena sinar matahari membuat silau untaian pena. Melati berjalan pelan ke rumah dan duduk di kursi. Membuka kertas tersebut pelan, kemudian bersikap untuk mengetahui isi surat tersebut. Melati, aku mohon ampun atas apa yang sudah aku lakukan kepadamu, juga kepada bayimu. Izinkan aku membayarnya dengan perasaan, keringat, dan bekerja di rumahmu, kumohon. Tahukah kamu, sebagai seorang ibu yang baru saja ditinggal mati oleh anak kesayangan, perasaanku hancur. Maka dari itu aku mohon, izinkan aku tinggal di rumahmu untuk sekedar bantu-bantu agar dirimu tak terlalu lelah. Dariku, wanita termalang di jagat raya. Melati tak menyangka wanita itu menulis surat permohonan maaf dan meminta izin untuk tinggal bersamanya. Secepat kilat, Melati meremas kasar kertas di genggamannya. Ia masih belum sempat bertanya tentang apa yang terjadi di masa lalu Zaki. Ia berdiri tegak, kemudian mengambil handphone yang tergeletak di nakas. Melati kembali duduk. Ia melakukan panggilan langsung ke nomor HP sang suami. Beberapa saat sambungan terhubung, tetapi belum juga diangkat oleh pemiliknya. Karena menunggu lama dan suara bayi sudah terdengar melengking dari arah kamar tidur, Melati pun segera mengakhiri panggilannya dan menunda niat untuk sementara waktu. Sambil memberi ASI kepada Bilqis, ia terus memikirkan apa saja ancaman yang kemungkinan akan diberikan lagi oleh Sylvia. Saat itu juga panggilan telepon terdengar. Pasti Mas Zaki, desis Melati menggapai kembali handphone dengan kesusahan karena menggendong Bilqis. Mas, Assalamualaikum Ma, kenapa? Mas, tadi Sylvia datang ke rumah. Sesaat Zaki bergeming. Mas, dia ngasih aku surat dan isinya nanti Mas lihat saja sendiri ya. Ya sudah, kamu tenang dulu ya, insya Allah semua akan baik-baik saja. Iya Mas, kamu hati-hati pulangnya ya. Iya, Assalamualaikum.
Pamit Zaki menutup perbincangan. Waalaikumsalam. Sejak saat itu Melati dirundung rasa cemas dan takut. Bayang-bayang Sylvia mulai menghantui setiap detiknya. Jika bukan karena keceriaan Bilqis yang begitu menghibur, pastilah detak jantungnya tak mampu ia atur. Waktu penantian menunggu sang imam rumah tangga dirasa begitu lama olehnya. Jarum jam penunjuk waktu seakan enggan berputar di tempatnya. Ada niat untuk pergi ke rumah sang ibunda yang kini didiami oleh adik semata wayangnya. Namun senja pun telah tiba. Ia tak berani pergi dari rumah itu. Sempat melakukan panggilan beberapa kali, tetapi Zaki tak jua memberi balasan. Situasi tersebut membuat Melati semakin takut, ditambah dengan tangisan Bilqis yang melengking tanpa sebab. Akhirnya Melati meminta Sinta, adiknya, untuk datang menemani. Sinta datang tepat waktu. Gadis itu membawa satu botol air yang sudah diberi doa oleh Wak Darsi, yang mengetahui tentang kondisi Bilqis saat ini. Wak Darsi menganggap hal tersebut adalah lumrah terjadi pada bayi yang belum lama lahir ke dunia ini. Menurut Wak Darsi, cukup diberi air minum didampingi bacaan surat pengusir gangguan makhluk halus. Insya Allah Bilqis akan biasa kembali. Ayo kak, kita praktekkan saran dari Wak Darsi. Ajak Sinta yang kini telah duduk di samping Melati. Tak berselang lama setelah mereka memberi minum kepada Bilqis, akhirnya tangis histeris anak bayi itu mereda. Sinta tersenyum lebar. Ia merasa tak sia-sia datang untuk menenangkannya. Namun gadis itu terheran saat melihat kakak perempuannya itu masih berwajah cemas. Tentu saja Sinta langsung bertanya. Melati ragu untuk berkata. Ia memilih menunggu suaminya pulang untuk memberi jawaban. Tepat pukul 19.30, akhirnya Zaki kembali membawa sejumlah makanan pesta yang tidak habis. Assalamualaikum, ucap Zaki seraya membuka pintu. Pria itu mendapati Sinta bersama istrinya, duduk dan saling diam di ruang tamu. Sementara si kecil telah tidur. Tak ada kesempatan untuk Melati membocorkan rahasia kepada Sinta. Zaki memberi kode agar semua kejadian kelam itu tetap tertutup rapi, tanpa seorang pun tahu, termasuk Sinta. Seperti mengerti, Sinta pun pamit karena tak kunjung mendapatkan jawaban. Usai kepergian Sinta, Melati memperlihatkan surat itu. Zaki duduk di tepi tempat tidur, kemudian membacanya dengan mimik wajah bingung. Melati dengan sabar menunggu tanggapan suaminya. Bagaimana menurutmu, Mas? Kasihan. Maksud Mas, kita setujui saja. Apa saja yang dia minta kita setujui. Melati menatap tak percaya ketika suaminya mengiyakan isi surat yang masih digenggamnya. Melati membuang muka. Dalam hatinya sudah mampu ia terka bahwa apa yang diungkapkan suaminya itu dilatar belakangi masa lalu kelamnya. Tapi aku tak setuju, Mas. Dia itu duri bagi kehidupan rumah tangga kita. Perlahan Zaki memberi alasan kuat dengan penuh kehati-hatian dan kalimat terbaik. Mencoba membujuk sang istri supaya paham dengan kondisi Sylvia yang kian mengkhawatirkan. Dari balik jendela kamar, Sinta, adik Melati, sengaja menguping pembicaraan. Betapa terkejutnya ia ketika tahu bahwa Sylvia, wanita penghuni gubuk itu, adalah orang yang sangat mengancam keselamatan rumah tangga kakak perempuannya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, mengapa asapnya semakin mengepul? Melati menghamburkan diri keluar rumah. Nampak beberapa pria dewasa berlarian ke TKP dibuntuti Sinta. Kak, ada kebakaran parah. Sinta menghampiri Melati. Di mana itu? Tanya Melati panik. Di rumah wanita itu, Sylvia. Kamu tunggu Bilqis ya, kakak mau lihat ke sana. Pinta Melati sambil berlari cepat mengikuti warga yang sama ingin melihat situasi di sana. Ih, nggak usah kak. Cegahan Sinta tak sempat didengar kakak perempuannya. Sinta hanya menggelengkan kepalanya. Aneh banget, masih ada saja rasa peduli sama tuh cewek. Gerutu Sinta seraya masuk menemui Bilqis. Aduh, kasihan sekali wanita itu.
Mungkin dia sudah menjadi abu, ucap lelaki tua yang baru saja kembali dari pekarangan di seberang kampung itu. Apa yang diungkapkan lelaki itu berhasil membuat Melati merasa miris akan nasib Sylvia. Tindakan sia-sia yang dilakukan seorang laki-laki yang baru saja menyelusup rumah itu. Pria yang di samping lelaki yang pertama kali beropini itu angkat bicara. "Siapa Pak yang berani masuk ke dalam sana?" tanya Melati mencampuri obrolan kedua pria setengah baya di sampingnya. "Gak tahu, lihat saja, sebentar lagi pasti pria itu keluar karena terpapar panas bara api." 1 menit kemudian, warga bersorak saat melihat seorang laki-laki membopong Sylvia yang sudah hampir hangus dilalap api. Saat ini Melati dibuat terkejut karena laki-laki itu adalah suaminya. "Mas Zaki!" Suara melengking Melati memanggil suaminya dengan sangat kencang. Dengan tertatih, Zaki terus mengangkat tubuh itu dengan kedua tangannya sampai keduanya ambruk seketika di atas tanah di hadapan semua warga. "Itu Zaki, wah hebat sekali dia." Decak kagum saling bersahutan memuji suami dari wanita yang saat ini juga berlari menghampiri Zaki. "Ya ampun Mas!" Melati memeluk tubuh hangat sang suami yang masih tergeletak di sisi Sylvia. Para warga berhamburan melakukan pertolongan pertama dengan membawa kedua korban yang keadaannya pingsan ke puskesmas terdekat. Sebelum menuju puskesmas, Melati bergegas menitipkan Bilqis kepada Sinta agar ia dapat menjenguk suaminya. "Kak Melati mau kemana Kak?" tanya Sinta saat mendapati Melati datang dan bersiap pergi lagi. "Mau ke puskesmas, nanti kakak cepat pulang lagi. Nitip Bilqis lagi ya sebentar." Sinta mengangguk, sementara Melati tak mempedulikan tangisan Bilqis yang rindu akan pangkuan dirinya. Sampai di puskesmas, Melati setia menemani suaminya di ruang UGD. Ia duduk di sisi ranjang sambil mengusap pelan rambut Zaki. Di bagian punggungnya, 50% mengalami luka bakar demi menyelamatkan Sylvia. Maka posisi tidurnya menyamping. "Sayang, kamu lebih menyayangi wanita itu dibanding aku dan anakmu," bisiknya pelan. Melati melirik ke arah ranjang yang berada di pojok seberang ranjang suaminya. Di sana Sylvia terbaring dengan luka bakar di sekujur tubuh, kecuali wajah dan rambutnya. Zaki berhasil menyelamatkan bagian kepala Sylvia dengan bantal yang ia pukulkan berkali-kali saat hendak memadamkan api. Tidak sedikit pun Melati merasa kasihan kepada Sylvia, justru hatinya semakin kesal. Jari tangan Zaki bergerak, mengaburkan lamunan Melati. Kedua matanya mengerjap sesaat, kemudian menatap sang istri yang tengah terseduh. "Maafkan aku sayang." "Kamu, demi apa kamu melakukan ini Mas?" tanya Melati dengan wajah kesal. "Aku tak perlu menjelaskan lagi, karena kamu pasti sudah tahu." Suara Zaki pelan dan lemah. Melati tertunduk. Ia tahu Zaki melakukan itu hanya untuk melindungi Sylvia di atas rasa bersalahnya. "Maafkan aku," ucap Zaki lagi. "Ya, dengan syarat Mas tak boleh melakukannya lagi." "Apa Mas tahu? Aku hampir mati karena mencemaskanmu Mas. Gara-gara ini pula aku harus meninggalkan Bilqis." "Aku tidak apa-apa, kamu pulang saja," titah Zaki dengan senyuman yang masih kaku. Pandangannya memindai sekitar ruangan. "Dia belum sadar Mas," ucap Melati menebak bahwa suaminya tengah mengkhawatirkan Sylvia. "Kamu tahu sayang, kalau bukan kita yang memperhatikannya, lalu siapa?" Zaki melemparkan pertanyaan seolah memaksa Melati untuk memiliki rasa belas kasihan terhadap wanita yang anaknya telah terbunuh disebabkan oleh tangan refleks dirinya kala itu. "Iya Mas, tapi sampai kapan kamu harus terus-menerus mengurusi wanita itu?" Sangkal Melati seraya menatap bingung. "Sampai aku dapat membuktikan kepadanya bahwa bukan akulah yang telah menganiayanya." "Mengapa Mas tidak mencari orang-orang jahat itu dari dulu?" "Itu salahku, maka biarkanlah aku menuntaskan semua ini sampai akhir."
Baiklah mas, aku harap apa yang kamu putuskan itu tak akan menjadi malapetaka untuk keluarga kecil kita. Di mana dia? Zaki mengangkat sedikit kepalanya, kemudian memperhatikan tubuh yang terbaring lemah dibalut kain perban putih di beberapa anggota tubuh milik Sylvia. Keduanya terdiam, tak sepatah kata pun terucap, saling mencerna ucapan masing-masing dan menghentikan perdebatan yang hanya menguras emosi. Waktu besuk habis, beberapa warga yang ingin melihat kondisi Sylvia juga sang pahlawannya harus segera meninggalkan ruangan itu, termasuk Melati. Keesokannya Melati kembali bersiap untuk membesuk suaminya yang masih dirawat inap di puskesmas terdekat. Saat ia hendak menitipkan Bilqis kepada Sinta, Wak Darsi yang juga saat itu berada di rumah Melati angkat bicara. Ia mewanti-wanti kepada keponakannya itu agar tak perlu menjalin kedekatan dengan wanita yang telah ia ketahui hampir mencelakai Melati. Jika kamu tak mau mendengar apa suruhanku, aku tak akan mempedulikanmu lagi. Jika nanti suatu hal buruk menimpa keluarga kecilmu, Wak tidak akan menolongmu sedikit pun. Telunjuk Wak Darsi mengarah tepat di depan kening Melati. Detik kemudian ia berlalu dengan langkah tegasnya, meninggalkan Melati yang masih berdiri mematung tanpa suara. Dalam kebimbangan antara harus mematuhi Wak Darsi atau taat kepada suami, menjadi dilema terberat saat ini bagi seorang Melati. Gadis dengan kerudung instan berwarna abu itu diambang pintu kamar, mendekati kakak perempuannya. Kemudian ia berpikir untuk jujur tentang sebab musabab mengapa Wak Darsi tiba-tiba mengancam ibu dari Bilqis. Kak, maaf, malam itu aku sengaja menguping pembicaraanmu dengan kakak ipar. Dari situ aku tahu bahwa yang menyekapmu waktu itu adalah wanita penghuni gubuk. Aku juga yang telah membocorkan rahasiamu kepada Uwa. Aku mohon maaf ya kak, ucap Sinta seraya memeluk lengan wanita yang berdiri tegap di sampingnya. Semua sudah terlanjur, kakak tidak tahu harus berlaku apa untuk kedepannya. Kakak titip Bilqis ya, pinta Melati seraya membenahi pakaian sopan membalut aura dari ujung rambut hingga kaki. Kemudian mengangkat tas bawaan bekal makanan untuk suami tercinta. Sinta tertegun, ia membuka jilbabnya kemudian masuk ke kamar Bilqis. Duduk termenung penuh rasa bersalah. Namun hatinya membela diri bahwa yang ia lakukan tidak lain untuk menjaga keselamatan kakak tercintanya. Melati sudah sampai di lorong rumah sakit. Ia melangkah cepat dan bersemangat, merasa optimis bahwa hari ini suaminya akan pulang ke rumah. Sekuat hati ia melupakan kegundahan yang melanda. Yang terpenting baginya adalah kepulihan sang suami. Namun saat ia berniat masuk ke ruang UGD, Melati tak mendapati Zaki di ranjangnya yang kemarin suaminya tempati. Sylvia pun tak ada di sana. Ia berpikir mungkin mereka sudah dipindah ke ruang inap. Maka dari itu Melati berinisiatif untuk bertanya kepada petugas kesehatan yang ada di ruangan itu. Benar saja, keduanya sudah dipindahkan ke ruangan yang disebutkan seorang suster. Melati mencari ruangan tersebut sampai langkahnya berhenti di suatu ruangan yang memiliki kaca dinding. Dari balik kaca tersebut, ia menyaksikan suaminya yang masih duduk di kursi roda, tengah bercakap dengan wanita bernama Sylvia yang masih terbaring lemah dengan jarak yang begitu dekat. Kini wajah Sylvia sudah tanpa perban. Jelas sekali, sebagian wajahnya kini cukup mengkhawatirkan. Wanita itu mengangguk beberapa kali saat Zaki mengucapkan kata-kata. Mulut Melati sedikit terbuka. Ia tak tahu apa yang suaminya katakan kepada wanita itu. Kini langkah Melati maju mundur. Ia tak tahu apakah harus melangkah maju atau mundur, ataukah tetap berdiri dalam kebisuan demi menyaksikan sang belahan jiwa bersama wanita lain. Oh ya, karena part akhir ini terlalu panjang, jadi cerita ini sampai di sini dulu ya. Nanti disambung lagi besok part akhirnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.